Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo, welcome back our Vcom Talks, Visip Corner Room Talks yang kedua. Kata orang sih tak kenal maka tak sayang ya. Perkenalkan, nama aku Safika dari Kementerian Komunikasi dan Informasi dari BEM Visip Unmul, dan di sebelah aku the one and only narasumber aku. Ya baik, namaku Ilham Maulana dari Kementerian Adkesma atau Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa selaku Menteri Adkesma. Oh, by the way udah kita dengar nih, jadi Bang Maul ini adalah Menteri dari Kementerian Adkesma BEM Visip Unmul ya 2022. Nah, karena kita udah tahu nih Bang Maul ini adalah salah satu perwakilan dari Kementerian Adkesma, kita juga harus tahu nih apa sih itu Adkesma atau Kementerian Adkesma. Nah, Bang Maul, apa sih itu Kementerian Adkesma? Nah, Kementerian Adkesma itu adalah advokasi kesejahteraan mahasiswa. Nah, tujuannya itu apa sih? Sebenarnya tujuan Adkesma sangat bisa membantu mahasiswa yang sedang dalam persoalan akademik maupun non akademik, baik itu yang diproses oleh lembaga Universitas Muhammad Warman maupun di fakultas kita tersendiri, yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, seperti itu. Oh, jadi emang benar-benar untuk Kementerian Adkesma ini sangat dicari-cari oleh mahasiswa ya, khususnya mahasiswa Visip ya? Nah, benar sekali, karena Kementerian Adkesma ini dari tahun lalu hingga saat ini ada lebih dari 100 mahasiswa yang sangat terbantu, khususnya terkait permasalahan UKT seperti itu. Wow, jadi benar-benar banyak banget nih mahasiswa yang membutuhkan, bisa dibilang membutuhkan jasa dari Kementerian Adkesma ini, karena benar-benar advokasi dan untuk kesejahteraan mahasiswa Visip sendiri. Ya baik, sebenarnya bukan dari jasa sih ya, karena kita melihat fungsi dan tugas dari masing-masing kementerian yang ada di BEM Visip Unmul itu memiliki tugas dan fungsi yang berbeda di setiap kementerian, dan kita menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan apa yang tertera di dalam kementerian ini, seperti itu. Oh, baik, keren. Jadi untuk kesibukannya akhir-akhir ini apa nih Bang Maul untuk Kementerian Adkesma? Oke, untuk sibuk akhir-akhir ini kesibukan dari Adkesma itu ya kita tetap melakukan diskusi lagi dalam waktu terdekat, karena banyak keluhan lagi dari mahasiswa di Visip ini. Sepertinya kita akan melakukan diskusi dan berbincang-bincang kepada kawan-kawan di luar dari fakultas untuk sharing dan berbagi pengalaman, seperti itu. Baik, keren banget. Tapi tadi nih Bang Maul sendiri udah nyinggung terkait UKT ya, bagaimana mahasiswa yang cukup membutuhkan banget nih terkait entah itu penurunan UKT atau apapun itu boleh diceritakan nggak sedikit sharing terkait bagaimana sih pengalaman untuk kesibukan terkait UKT seperti itu atau yang lain-lain seperti itu? Ya, kalau misalkan terkait UKT, waktu di semester lalu kita sudah membantu beberapa mahasiswa, bahkan lebih dari keinginan kita atau tujuan kita. Beberapa mahasiswa yang ingin kita bantu di dalam persoalan UKT. Nah, kemarin itu karena di Visip ini belum menerapkan status untuk kuliah luring, dan kita melakukan advokasi untuk UKT ini. Kita menjadikan 2 tempat, yaitu posko offline dan posko online. Untuk posko offline kemarin lumayan agak rame di gazebo Visip, kita melakukannya secara offline. Alhamdulillah berjalan secara lancar, dan juga untuk yang di posko online itu teman-teman juga berjalan secara lancar, dan komunikasi dan koordinasi kami sejalan dengan apa yang kami inginkan, seperti itu. Wow, keren banget ya, berarti benar-benar dari Kementerian Adkesma ini cukup efisien ya untuk terkait pengaduan UKT baik itu secara offline maupun online ini. Ya, keren banget. Bisa dibilang seperti itu sih. Oke, jadi kalau menurut Bang Maul nih terkait kan sekarang Unmul tuh lagi
perkuliahan luring ya, luring daring seperti itu tuh bagaimana dari Bang Maul sendiri selaku Menteri dari Adkesma BEM Visip Unggul? Nah, oke, terkait perkuliahan luring dan daring ini banyak menimbulkan pro dan kontra terhadap mahasiswa. Tentunya di kampus kita tersendiri itu yang namanya kampus perjuangan, FISIP, seperti itu. Nah, di FISIP ini teman-teman yang mendapatkan kuliah luring ada dari beberapa prodi yang mendapatkan kuliah luringnya itu bahkan seminggu sekali. Nah, seminggu sekali itu kenapa sih sebenarnya? Ketika kita melihat dari kebijakan kampus ini sangat menimbulkan efek kekecewaan terhadap mahasiswa seperti itu. Karena mengapa? Mungkin dari para birokrasi di kampus itu menerapkan kebijakan ini tidak melihat dulu bagaimana dan di mana dosen ini ketika itu dia dijadikan sebagai untuk tatap muka di kuliah, dan itu ada beberapa dosen yang di luar kota seperti itu. Nah, untuk kuliah daring kita ada juga masih kuliah daring karena keterbatasan gedung dari FISIP ini cuma beberapa gedung yang bisa dipakai seperti itu. Oh, jadi emang benar-benar untuk kuliah luring dan daring ini belum sepenuhnya ya Bang? Ya, untuk kuliah daring dan luring ini kita bisa melihat bahwasanya belum sejalan dengan apa yang kita inginkan dan apa yang kita mau seperti itu. Karena masih ada beberapa prodi yang masih banyak juga melakukan kurikulum ini secara daring seperti itu. Oh, baik. Jadi emang benar-benar kita harus benar-benar juga mematuhi prokes juga ya kan untuk cara kuliah secara luring, dan juga semoga kampus kita dapat memenuhi gitu ya untuk mensejahterakan mahasiswa juga ya. Ya, benar sekali. Nah, tadi kita ngebahas terkait kuliah luring dan daring. Ngomong-ngomong nih, Bang Maul sendiri udah pernah kuliah luring apa belum nih? Nah, kalau kuliah luring kita sudah pernah merasakan walaupun cuma sebentar menikmati fasilitas kampus, walaupun rasanya bahasanya tidak puas. Oh, kurang puas ya. Karena mengapa masih ada dengan batasan-batasan yang kita dapatkan dari kebijakan di kampus seperti itu. Oh, jadi terkait sarana prasarana kampus sewaktu Bang Maul sendiri nih luring itu masih ada terbatas ya. Kalau boleh tahu tuh untuk sarana prasarana kampus tuh apa aja sih Bang di FISIP ini? Nah, prasarana dan sarana di kampus ini tentunya kita juga membahas fasilitas yang ada di kampus khususnya di FISIP. Nah, fasilitas di kampus ini masih banyak yang mengalami kekurangan dan mungkin sudah memang umurnya untuk segera diperbaiki. Dan ini pun yang kita tempati, ruangan yang kita tempati di Sekre BEM Visip Unmul ini, kita kemarin sempat mengalami kebanjiran kawan-kawan di Sekre ini. Walaupun sudah saya coba meng-follow up ke fakultas, namun belum ada tindak lanjut dari fakultas. Mungkin dalam beberapa waktu terdekat nanti kita juga bisa mem-follow up lagi bagaimana tindak lanjut dari fakultas terkait sekre kita. Dan juga fasilitas yang di kampus ini masih ada dari beberapa sekretariat lembaga, masih banyak yang rusak seperti itu. Dan juga di gedung FISIP ini letaknya itu kalau tidak salah di antara samping dan belakang. Letaknya itu terdapat kemarin sempat longsor. Nah, namun sudah diperbaiki sedikit dan mudah-mudahan itu bisa aman ya. Tapi untuk itu mungkin fakultas juga bisa membenahi secara tepat bagaimana agar tidak ada menimbulkan korban seperti itu. Takutnya karena kan kita lagi kuliah luring nih. Iya, nah, takutnya ketika longsor dan itu menimbulkan korban, itu sangat menimbulkan kekecewaan lagi kepada mahasiswa seperti itu. Bener banget. Jadi terkait sarana prasarana ini nggak cuma jalan di Samarinda ya berarti banjir ya, di ruang sekre pun ada kebanjiran ya ternyata. Iya, entah Samarinda ini seperti apa sampai ruang seperti ini pun bisa banjir gitu loh. Bener banget. Tapi selain ruang sekre juga, terus yang
sempat di underline juga itu terkait longsor ya, benar-benar. Ya, kemarin sempat terjadi longsor seperti itu. Namun alhamdulillah sudah diperbaiki oleh fakultas dan semoga itu aman sih seperti itu. Oh, amin, semoga aman ya, biar juga ketika kita luring kembali itu nggak ada korban jiwa ya. Ya, amin. Bener banget. Terkait sarana prasarana nih, apa aja sih selain daripada ruang sekre ataupun ruang sekretariat dari lembaga-lembaga lain gitu bang? Nah, untuk fasilitas atau prasarana dan sarana kemarin kita melihat juga dari ruang kelas itu ada kursi catnya itu tahun 2013. Nah, mungkin untuk para birokrasi ataupun fakultas bisa melihat lagi bagaimana kursi dan fasilitas yang ada di ruangan kelas itu apakah sebenarnya layak untuk kita tempati. Kan takutnya ketika kita lagi asik belajar dan itu kursinya tuh Jebrak. patah, ya itu bukan hal yang lucu kan sebenarnya. Benar-benar. Nah, dan juga di beberapa ruangan ada AC yang sebenarnya sudah tidak layak pakai, namun masih dipajang aja di dalam ruangan. Nah, mungkin itu bisa juga bisa ditindaklanjuti dan mungkin mudah-mudahan fakultas bisa membenahi itu semua seperti itu. Amin, semoga bisa lumayan cepat ya dibenahi, karena apalagi kita ini udah mau luring kembali ya. Ya, ini luring lagi karena kemarin kita telah ada beberapa mahasiswa yang positif COVID karena waktu itu luring di awal itu sangat ramai di FISIP ini karena kan mahasiswa FISIP itu terkenal dengan jumlahnya itu sangat banyak. Bener banget. Jadi semoga untuk fasilitasnya, karena kita ingin luring kembali lagi seperti dahulu, semoga fasilitasnya tuh lebih di-upgrade lagi ya. Nah, iya. Bener banget. Nah, terkait perkuliahan itu, bagaimana menurut Bang Maul sendiri terkait MBKM nih? Nah, MBKM mahasiswa belajar atau Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka. Nah, kemarin dari kami atau dari BEM-FISIP itu udah melakukan survei dan peninjauan, dan sampai saat ini kami masih melakukan survei dan peninjauan, dan untuk hasil akan kami publis di dalam media sosial BEM-FISIP Unmul. Dan untuk kawan-kawan dan tindak lanjut dari kami mohon ditunggu nanti bagaimana tindak lanjutnya, dan kita akan terus memfollow up kawan-kawan yang ada di FISIP dan juga kawan-kawan yang ada di Universitas Munawarman terkait MBKM ini seperti itu. Oh, jadi terkait program MBKM ini tuh masih dalam proses survei ya? Iya, kita masih dalam proses survei dan peninjauan seperti itu. Oh, semoga teman-teman ini yang ingin melakukan atau ingin ikut dalam MBKM ini dapat lolos ya gitu. Oke, selain tadi kan kita udah membahas terkait perkuliahan juga. Nah, kita mau bahas nih Bang Maul terkait UTBK nih, karena zaman-zaman untuk akhir-akhir ini banyak banget yang lagi UTBK ya kan. Apalagi anak-anak itu Unmul ini cukup populer gitu. Orang-orang banyak yang UTBK di Unmul gitu, mendaftar juga di Unmul gitu, dan di kampus-kampus lain gitu. Gimana nih terkait UTBK Bang Maul? Ya, terkait UTBK atau ujian tulis berbasis komputer. Nah, tadi tuh ada beberapa mahasiswa bahkan dari kemarin-kemarin udah mensurvei dan menanyakan terkait ruangan lab komputer FISIP itu di mana sih. Nah, dan juga kita sudah mengarahkan teman-teman yang calon mahasiswa baru ini untuk ruangan itu ada di belakang dekanat atau tepatnya di samping gazebo FISIP dekat perpus FISIP seperti itu. Dan untuk teman-teman semoga UTBK berjalan dengan lancar dan semangat. Untuk kawan-kawan atau calon mahasiswa baru yang khususnya di FISIP seperti itu, dan tetap semangat menjaga kesehatan. Semangat, tetap patuhi prokes ya, meskipun udah terjun langsung nih ke gedungnya nih, tetap harus menjaga jarak ataupun juga menggunakan masker dan hand sanitizer. Nah, Bang Maul, terkait perkuliahan ini kan apalagi menyangkut dengan lembaga-lembaga atau himpunan-himpunan, itu pasti
bersangkutan dengan kegiatan-kegiatan. Nah, untuk jadwal kegiatan malam itu di FISIP kampus kita ini bagaimana sih Bang Maul? Nah, untuk kegiatannya malam di kampus di FISIP ini sebenarnya kan ketika kita melihat perkuliahan itu berjalan dengan secara luring, artinya kita bisa melakukan kegiatan dengan tanpa ada batasan, namun kita juga mesti sadar diri bagaimana sampai jam berapa kita bisa melakukan kegiatan jam malam kampus. Nah, namun sampai saat ini kita masih dibatasi dengan kegiatan jam malam kampus karena ketika kemarin kami dari BMFISIP naik ke fakultas, kita sudah follow up terkait kegiatan jam malam di kampus FISIP ini masih dibatasi dan juga belum ada tindak lanjut dari rektorat seperti itu, karena kita juga dari kemarin mendapatkan informasi bahwasannya fakultas mengikuti aturan apa yang dikeluarkan dari rektorat seperti itu. Oh, jadi dari rektor juga itu mengikuti dari atasannya lagi gitu ya untuk putusan-putusannya. Jadi untuk terkait jadwal kegiatan mahasiswa untuk jam malam ini memang masih dibatasi ya? Iya, kita masih dibatasi dengan kebijakan yang belum benar-benar sangat real. Bahwasannya kan ketika kuliah itu berjalan secara luring, artinya kita bisa melakukan kegiatan itu dengan bebas. Benar seperti banget. itu. Benar banget. Padahal sekarang kan lagi kuliah luring daring juga kayak mesti dikombinasikan terlebih dahulu ya. Oke, terima kasih nih untuk Bang Maul yang udah mau sharing-sharing terkait apa itu Adkesma, bagaimana sih tupoksi dari Adkesma sendiri dan juga apa aja kesibukan dari Kementerian Adkesma ini. Ternyata Kementerian Adkesma ini benar-benar sangat diperlukan gitu di kampus ya. Apalagi di kampus kita ini ya, kampus perjuangan yaitu FISIP Unmul. Jadi terima kasih buat Bang Maul. Terakhir nih untuk Bang Maul, apa sih harapannya untuk kampus kita ini yaitu FISIP Unmul? Ya, baik, untuk harapan saya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini semoga kedepannya apa yang kami rasakan dan apa yang kami keluhkan kepada fakultas itu semoga kedepannya bisa terrealisasikan dalam waktu terdekat dan mungkin dalam waktu cepat seperti itu. Dan sekali lagi semangat kepada teman-teman calon mahasiswa baru yang sedang melaksanakan UTBK dan ketika keterima, dan selamat datang di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik seperti itu. Baik, terima kasih Bang Maul. So itu tadi bincang-bincang kita, sharing-sharing dengan kita dengan Bang Maul yaitu selaku Menteri dari Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa BEM FISIP Unmul 2022. So, jangan lupa like, comment, and subscribe podcast kita. See you next week, Talks. Bye bye.